Baik, pertama-tama eh, mari kita eh, ucapkan syukur, alhamdulillah. Terima kasih tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat pertama dan segala nikmat-nikmat rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di jam ya yang mulia ini juga selesai sholat subuh. Mungkin masih ada yang sempat sholat apa zikir pagi tadi, jam yang ketika malaikat bergantian jaga, jam ketika doa-doa paling lembut dikirimkan ke langit, jam ketika hati kita paling mudah disentuh. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat di hati, sangat dekat di hati kita semua, yaitu bagaimana seorang ibu itu bisa menjadi jalan lembut menuju surga untuk seluruh keluarga. Saya ingin memulai dengan satu pertanyaan sederhana. Tolong jawab, tapi cukup dalam hati aja ibu-ibu. Gak usah diketik juga. Selama menjadi ibu, sudah berapa kali ibu-ibu merasa, kalau bahasa tidak disiplin katanya, merasa capek, merasa lelah. Tapi ibu-ibu itu tetap bertahan karena cinta. Saya ulangi, cukup dalam hati saja. Selama menjadi ibu, sudah berapa kali ibu merasa capek, lelah, tapi tetap bertahan karena cinta. Hampir setiap hari, bukan? Itulah sebabnya agama kita, Islam, menempatkan ibu pada kemuliaan yang luar biasa. Ya, itulah sebabnya Islam menempatkan ibu pada kemuliaan yang luar biasa. Apa aja sih kemuliaan ibu? Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan. Dalam Al-Quran yaitu surat Luqman ayat 14 Allah berfirman artinya, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Lihat, Allah tidak menyebut ayah dulu, tapi menyebut ibu. Bahkan Allah jelaskan detail bagaimana ibu membawa beban, bagaimana ibu merasakan sakit. Dan ini magicnya, keajaibannya. Ibu itu tetap tersenyum. Kenapa? Karena ibu adalah sumber kasih. Karena ibu adalah sumber kasih terbesar dalam keluarga. Maaf, saya jadi kebayang ibu saya. Yes, setiap kali saya tanya, ayo oke mam, ibu baik-baik aja kan bu? Ibu baik-baik aja. Selalu sih. Nggak pernah ibu bilang, ibu lagi sedih. Ya, Rasulullah SAW pun menegaskan dalam hadis yang sangat terkenal. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa?
Seorang ibu itu punya peran yang bukan hanya biologis dan sosial, tapi peran spiritual. Ibu. Menuntun keluarganya menuju surga. Dan ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak aku hormati?" Nabi menjawab, "Ibumu." "Siapa lagi Rasulullah?" Nabi menjawab lagi, "Ibumu." "Siapa lagi Rasulullah?" "Ibumu." Lalu kemudian ayahmu. 3 kali penyebutan ibu itu bukan tanpa makna. Ibu-ibu sekalian. Ini adalah sebuah tanda bahwa ibu sesungguhnya adalah pemimpin hati. Ibu itu sesungguhnya adalah pembentuk karakter anak. Dan sesungguhnya ibu adalah penjaga kehangatan keluarga. Masya Allah, tabarakallah. Sebegitunya seorang ibu. Penelitian modern pun banyak sekali yang meneliti tentang ibu. Subhanallah ya Bu ya. Bukan hanya Islam yang mengakui kemuliaan ibu itu. Penelitian modern pun membuktikan. Banyak penelitian. Satu di antaranya yaitu Harvard University pada tahun 2018 yang lalu. Melakukan penelitian terhadap keluarga. Banyak sekali keluarga diteliti sana. Itu di Amerika. Dan mereka menemukan suatu hasil penelitian yang luar biasa, Kak. Apa itu? Ternyata kualitas hubungan emosional antara ibu dan anak adalah faktor terbesar pembentuk akhlak dan ketenangan mental seorang anak. Kualitas hubungan emosional antara ibu dan anak itu ternyata faktor terbesar pembentuk akhlak dan ketenangan mental seorang anak. Ada lagi seorang peneliti bernama Daniel Coleman. Peneliti, dia terkenal dengan peneliti emotional intelligence, kecerdasan emosi. Beliau menemukan dari hasil penelitiannya, menemukan bahwa ternyata anak-anak itu belajar kemampuan emosi bukan dari sekolah, Bapak Ibu sekalian, tapi dari ibunya. Dan mendapatkan bahwa ternyata cara ibu merespon masalah itulah yang seorang anak pelajari. Cara ibu merespon masalah itu yang anak pelajari. Saya masih belum cukup, saya orangnya suka masih kali yang lain itu enggak belum tepat gitu. Tadi lagi ada John Gottman Institute ya, sebuah lembaga penelitian juga yang diakui di dunia. Itu mendapati bahwa ternyata rumah yang dipimpin figur ibu yang hadir secara emosional memiliki tingkat harmoni tertinggi dan konflik terendah di rumah tangga tersebut. Apa kesimpulan dari penelitian-penelitian itu, Bapak Ibu? Terdapat benang merah yang sama bahwa ternyata kualitas jiwa ibu, kualitas jiwanya ibu, seorang ibu, itu menentukan kualitas atmosfer rumah, kualitas suasana. Karena itu ketika seorang ibu bahagia, rumah ikut bahagia. Ketika seorang ibu tenang, rumah ikut tenang. Ketika seorang ibu itu dekat dengan Allah, keluarganya juga ikut dekat dengan Allah.
Masya Allah, tabarakallah. Begitu pentingnya, begitu berperannya, begitu besarnya peran seorang ibu di dalam rumah tangga. Masih minder kalau ditanya sama orang, ibu kerjanya apa? Masih minder bilang, saya ibu rumah tangga. Saya sering ketemu sama orang, oh ibu sekarang kegiatannya apa? Ah pak, saya mah cuma ibu rumah tangga. Lihat betapa mulianya Islam menilai seorang ibu. Lihat hasil penelitian yang tadi. Sudah saya sampaikan. Betapa besarnya peran seorang ibu. Sekarang kita masuk pada inti. Bisa ya seorang ibu menjadi jalan lembut menuju surga. Ibu-ibu yang Allah sayangi, bapak-bapak yang dirahmati Allah, Allah menjadikan ibu sebagai seorang generator sakinah atau sakinah generator. Apa sih itu? Sumber ketenangan. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya adalah Dia menjadikan pasangan kalian agar kalian mendapatkan sakinah. Dan siapa sumber sakinah terbesar di rumah? Yes, ibu. Ibu bukan sekedar pengurus rumah, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ibu adalah penuntun jiwa. Kenapa disebutkan ibu sebagai penuntun jiwa? Karena memang nyatanya begitu. Pertama, ibu adalah guru pertamanya seorang anak. Ya kan? Sejak dari kandungan malah. Saya dulu dinasihati eh, dibawa ngaji. Ngajinya di dekat perut istri, Bu, Pak, katanya. Ngaji. Lalu istri juga sambil setiap hari ngelus-ngelus. Diajak ngobrol. Nah, jadi anak yang baik ya, nak. Kebetulan juga saya gendut juga nih. Jadi minder. Yes, ibu adalah guru pertama. Kenapa juga ibu disebut penuntun jiwa? Karena penuntun jiwa. Karena ibu adalah pembentuk akhlak. Ibu adalah penjaga iman. Ibu adalah sumber kasih terbesar. Ibu adalah penentu arah spiritual rumah. Dan ibu adalah pemegang remote suasana rumah. Saya bilang remote, ingat di rumah ya, remote control TV. Kan kita tinggal tekan-tekan aja, pencet. Mau nonton yang berapa? Mau nonton drakor, mau nonton apa lawak, mau nonton iklan, gitu kan? Kita bisa tanya. Nah, yes, ibu adalah pemegang remote-nya suasana rumah. Ibu pencet remote bahagia, semua rumah bahagia. Ibu pencet remote sedih, semua sedih. Ibu pencet remote marah, semua rumah itu ikut marah. Satu kalimat ibu bisa menaikkan semangat suami. Bayangin, cuma satu kalimat. Sabar ya Pak. Bapak pasti bisa kok. Ibu percaya Bapak pasti bisa. Cuma satu kalimat bisa menaikkan semangat suami. Cuma satu kalimat ibu bisa membentuk karakter anak. Cuma satu kalimat ibu bisa membawa keberkahan ke rumah. Tapi hati-hati, begitu juga sebaliknya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa
doa ibu termasuk doa yang paling mustajab, dan doa ibu bisa mengubah takdir kecil. Ibu yang dekat, seorang ibu yang dekat dengan Allah, keluarganya tuh ikut kecipratan cahaya iman sekali. Karena itu, ibu adalah jalan lembut menuju surga. Mulai yakin peran seorang ibu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya bilang begitu? Karena makin ke sini, makin banyak ibu-ibu muda terutama yang makin nggak yakin dengan perannya sebagai seorang ibu. Lalu bagaimana kaitannya dengan jurus magnet rezeki, Bapak Ibu? Dalam konsep magnet rezeki, Gurunda kita Ustadz Nasrullah menjelaskan bahwa rezeki itu mengalir paling deras ketika hati selaras dengan langit. Kalau ada teman-teman di sini, ibu-ibu bapak sini ikut THMR, Training Hybrid Magnet Rezeki, kita belajar spiritual meter, maka ketika hati nol, maka keajaiban akan masuk. Ketika hati selaras dengan langit, rezeki akan mengalir. Dan siapa penjaga hati, penjaga getaran hati keluarga? Yes, ibu. Ya, banyak jurus-jurus yang bisa kita pelajari di magnet rezeki. Contohnya jurus Garputala. Wah, ini udah advance ya, kalau jurus Garputala tuh ada di training hybrid magnet rezeki ya, Bapak Ibu sekalian. Seorang ibu yang apa-apanya ya, ketika sedang bingung, ketika sedang capek, ketika sedang banyak pikiran, saya pakai kalimat-kalimat yang tidak disiplin, nah, karena saya pikir ini juga banyak yang mungkin belum ikut seminarnya. Ketika seorang ibu bingung, ketika seorang ibu capek, ketika sedang banyak pikiran, kalau menjalani jurus Garputala ini, buka Al-Quran, tanya sama Allah, ketika dapat ayatnya, ambil itu sebagai petunjuk, luruskan niat kita ya, luruskan niat kita, zikirkan terus ayat tersebut. Wah, dahsyat sekali Bapak Ibu. Di luar sana, ibu-ibu nggak kayak gini nih. Masih banyak, coba aja. Saya ketika saya lagi ngelihat IG gitu ya, ada aja. Malah nulis di sosmed Bapak Ibu. Dan ketika nulis di sosmed, ya jawabannya gitu deh. Ya, entah ada yang mensupport, kamu bisa, ya. Tapi ada juga yang sebaliknya, gas, gasken katanya. Nggak tahu tuh gaskennya untuk apa, saya juga nggak ngerti kadang-kadang. Yes. Tapi ketika kita buka Al-Quran, kita bertawasul bil Quran, dapat ayatnya, itu pasti buat kita ayat. Bisa jadi di situ ayatnya tentang azab, membuat kita astagfirullah, saya yang salah, Allah ampuni saya siap belajar ya Allah. Bisa jadi itu betul-betul langsung doa. Baru aja
saya mencoba membimbing sebuah keluarga yang ngotot banget. Saya mau ketemu Aiden. Ini penting banget. Saya bilang, aduh, saya mesti ke kantor. Saya bilang, nggak apa-apa, saya samperin ke kantor. Samperin kantor. Cerita mengenai persoalan keduanya yang katanya udah nggak bisa. Saya mau divorce. Oke, saya bilang, yuk kita buat. Itu ibu yang istrinya yang minta divorce. Oke, yuk buka Gakuta. Pas buka Gaputala, artinya kurang lebih begini. Banyak orang yang nggak sabar nah, ketika menghadapi suatu persoalan. Lalu ada di ayat lain yang ya kurang lebih kalau saya mengartikannya gitu ya, terjemahan bebasnya itu. Ya Allah bilang manusia bebas memilih, tapi ada konsekuensinya. Sudah selesai baca itu, saya bilang ini ada syifanya. Terus gimana Bu? Ibu yang memutuskan. Kan ada. Itu tadi Allah bilang semua tindakan ada konsekuensinya. Udah siap. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara soal ada orang yang datang ke saya cerita mau berpisah, divorce, saya yang paling nangis duluan Bapak Ibu. Saya yang ngerasain. Saya merasakan bagaimana ketika saya memutuskan untuk berpisah, luar biasa sekali. Siapa yang jadi korban paling pertama? Anak. Saya ingat anak saya ketika saya keluar dari rumah itu, saya memutuskan udah nggak bisa lagi. Mohon maaf, saya harus keluar dari rumah ini. Itu yang ngomong itu adalah anak saya. Anak saya manggil Dedi. Dedi, kakak janji, kakak nggak nakal lagi. Masya Allah, luar biasa. Yes. Kalau suami istri bercerai, suami bisa cari istri lain, istri baru. Istri bisa cari suami baru. Tapi anak-anak Bapak Ibu sekalian, nggak bisa cari bapak baru, cari ibu baru tuh nggak bisa. Nggak akan tergantikan. Sama seperti pertanyaan Bu Heni. Di dalam konsep mana rezeki ada namanya garis kebenaran. Turunkan garis kebenaran. Ya, saya suka banget cerita panas. Saya juga mau tanya Bapak Ibu sekalian di sini. Suatu hari ada percakapan imajiner di sebuah lapas gitu ya. Masuk seorang baru masuk, biasa diinterogasi lah sama sesama ini penghuni lapas. Dia tanya, lu kenapa? Ente kenapa masuk penjara? Ternyata yang masuk penjara ini seorang pembunuh berdarah dingin. Dia bilang, saya juga nggak ngerti kenapa saya masuk. Loh, kok bisa? Kan ente bunuh orang. Iya, tapi gini nih, gue dengerin gue cerita nih kan. Gue bikin garis, katanya. Kayak orang Betawi kan bilang.
Saya bikin sebuah garis, saya udah bikin garis, terus saya bilang sama orang-orang, hei orang-orang semua, jangan ada yang pernah lewatin garis ini. Kalau ada yang lewat, saya tembak. Jelas, saya tulis, jelas saya umumin, saya jagain, gak ada yang boleh gak lewatin garis. Tiba-tiba ada orang petandang petenteng lewat. Saya udah bilang, nggak boleh lewat. Dia tetap masuk lewat. Saya tembak. Terus salah nggak saya tuh kalau kayak gitu? Salah nggak saya? Katanya gitu. Menurut Bapak Ibu, salah nggak si pembunuh berdarah dingin? Coba ketik. Kalau salah, jawab kenapa. Kalau benar, jawab kenapa. Coba ketik sebentar. Kita ini diskusi aja. Iya, saya pribadi salah tobat. Iya, salah. Ya, Bu Titin, thank you. Yes, salah. Kenapa salah? Tidak benar, ya, tidak benar, betul. Kenapa? Karena apapun yang terjadi di luar dari diri kita ini sebenarnya ada kehendak Allah. Ada yang menciptakannya. Salah, kenapa harus bikin peraturan seperti itu? Yes. Nah, tahu nggak Bapak Ibu sekalian, di jurus garis kebenaran itu nanti kita akan belajar bahwa setiap persoalan itu datang dari sebuah prinsip seperti ini, Bapak. Prinsipnya ini, prinsipnya adalah saya benar, kamu salah. Itu semua jadi persoalan kalau gitu. Percaya nggak? Saya benar, kamu salah. Coba kalau ibu, walaupun sebenarnya ibu merasa salah juga nih, tapi begitu orang itu bilang, saya salah, kamu benar, salah, saya benar, kamu salah. Minimal ibu akan self defense. Minimal ibu akan membela diri. Enggak juga. Gitu. Dan tahu nggak ibu, bapak sekalian, ketika kita punya prinsip dan kita sampaikan ketika ada persoalan, kita sampaikan, Bu, Mbak, saya salah kayaknya Pak. Mungkin ibu atau bapak benar. Kira-kira kalau digituin, luluh nggak hati orang? Masalah itu, persoalan itu ikut luluh Bapak Ibu sekalian. Minimal orang itu masih marah tapi bilang, iya Bapak kayak gitu sih, gitu. Atau Ibu kayak gitu sih. Tapi mulai terbuka jalan dia. Nah, dalam rumah tangga, seorang ibu bisa meluluhkan hati seorang suami, bisa meluluhkan hati seorang anak dengan prinsip garis kebenaran tersebut. Ketika anak saya eh, sholatnya nggak tepat waktu, saya nggak marah-marah, tapi saya bilang kayaknya ada yang salah sama ayah. Saya bilang gitu. Ayah salah banget. Ampuni ayah ya Allah. Di dekat dia. Sampai anak ayah aja disuruh sholat belum mau bergerak ya Allah. Ampuni ayah ya Allah. Jangan kau hukum ayah karena ini ya Allah.
Anak saya di ngomongin gitu langsung bruk 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 langsung ambil air putih. Anak saya yang paling kecil, Kaila itu umurnya baru 12 tahun, tapi subhanallah, tabarakallah, luar biasa sekali. Saya paksakan dengan keajaiban Allah bisa berangkat ke Baitullah tahun lalu. Tahun ini ya? Tahun ini atau tahun lalu? Di mana orang-orang semua pada bilang, Den, Den, ngapain bela-belain? Anak itu masih belum ngerti. No, saya bilang, udah ngerti dia. Saya justru pengen bikin fondasi. Ya, kalau mau bikin rumah itu kan ada fondasinya ya. Fondasinya mesti kuat, saya bilang. Anak saya harus lihat dengan mata kepalanya sendiri kebesaran Allah di rumah Allah. Dan memang luar biasa dampaknya Bapak Ibu sekalian. Dia sebelumnya yang cuma belajar aja, sekolahnya alhamdulillah sekolah Islam, diajarkan di TK ada manasik haji, dari TK kan kita ada ya manasik haji. Dan ketika benar-benar sampai ke tempat dia biasanya selalu cuma latihan aja, dilihat itu, dia langsung lihat Ka'bah. Wow, keren sekali Bapak Ibu. Kebetulan anak saya perempuan, calon ibu. Rencana saya nanti begitu dia akil balik, SMP minimum sebelum masuk SMA atau SMA ke 1, saya akan ajak lagi. Apa? Itu udah naik levelnya. Membuat dia tambah yakin. Nanti setelah itu dia kerja dengan uangnya sendiri, dia pergi umroh. Kemudian setelah itu menikahnya di sana. Itu roadmap-nya saya, keluarga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dan peran ini, apa roadmap saya ini, nggak akan jalan kalau apa? Kalau ibunya itu nggak kuat agama. Kalau ibunya, vibes-nya, suasana hatinya nggak bagus, nggak bakal bisa. Tahu nggak ibu bapak sekalian, Rasulullah pernah bersabda yang artinya adalah ucapan baik adalah sedekah. Dan ucapan ibu itu adalah cuacanya rumah. Kalau ibunya cerah, rumahnya cerah. Kalau ibu nggak cerah atau mendung, rumahnya nggak cerah atau mendung. Dan tahukah ibu bapak sekalian, itu bisa menjadi yang membuat jadi lebih bahagia dalam rumah tangga kita atau sebalik. Saya selalu saya hobinya tuh mengamati orang. Sadar nggak Bapak Ibu sekalian? Coba deh kalau ada di TV ya, saya biasanya amati. Ketika KPK menangkap seseorang, mereka pakai baju kuning gitu ya. Ini pria ya, bapak-bapak tertangkap gitu ya. Coba lihat foto-foto keluarganya. Lihat foto istrinya deh. Mohon maaf banget. Rata-rata mukanya tuh kalau bahasa saya ya kereng. Apa tuh? Apa mukanya itu gitu. Kalau bahasa nggak bagusnya tuh muka-muka apa ya? Muka, aduh nggak tega saya nyebutnya. Coba lihat.
muka-muka galak. Apa korelasinya ya? Silakan. Coba deh lihat. Iseng-iseng, Bapak Ibu sekalian ya, iseng-iseng. Oh, ketangkep nih sama KPK. Terus cari foto keluarganya. Lihat deh. Ibunya biasanya, istrinya biasanya luar biasa sekali. Gitu. Gimana caranya menerapkan ilmu magnet rezeki? Ada juga. Jurus terumbu karang kan kita belajar atau yang belum belajar ada. Bahwa ya ternyata orang-orang ya ternyata rezeki itu ada karena adanya di mana? Adanya di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Dan kita biasanya jauh-jauh memuliakan orang, membahagiakan orang. Ya, sampai ke sana, kemari, sampai kemana, kemari. Dulu itu saya lakukan, Bapak Ibu sekalian. Saya bagikan lilin dulu, Bapak Ibu sekalian. Menerangi sekitar, namun diri sendiri akhirnya nggak jadi apa-apa. Padahal sesungguhnya apa namanya yang utama sekali harus dibahagiakan, dimuliakan itu ya di dalam rumah tangga sendiri. Seorang ibu, Rosalita gitu ya, sibuk anaknya sendiri akhirnya nggak keurus. Makanya saya bilang, saya setuju sekali ketika kemarin Ustadz Ali bilang, kalau bisa Bu, Pak, masukin anak ke pesantrennya nanti SMA supaya bonding seorang anak dengan ibunya terutama itu kuat sekali. Itu saya kaget loh sebenarnya Ustadz Ali bisa ngomong gitu. Karena beliau adalah pengelola pesantren. Kenapa? Karena saya berprinsip kayak gitu. Saya nggak setuju. Dulu kalau dulu kan orang-orang saya zaman jahiliyah dulu bukan pesantren Bapak Ibu ke luar negeri. Orang-orang berlomba-lomba kirim anak ke luar negeri. Di sana luar biasa pendidikannya. Saya bilang, saya kalau ada rezeki nggak akan kirim anak saya ke luar negeri sebelum kuliah. Saya bilang, minimal kuliah. Kenapa? Karena saya nggak mau anak saya nanti ya nggak ingat sama orang tuanya. Karena nggak ada bonding sama sekali. Begitu anak saya, tadinya istri saya bekerja, Bapak Ibu sekalian. Begitu anak saya udah umur, kan ketika udah 6 bulan masuk gitu ya. Tahun anak saya bilang sama istri saya, udah deh, Bunda, berapa gaji Bunda? Di rumah aja. Ayah kasih sebesar gaji Bunda. Padahal waktu itu saya juga nggak tahu tuh duitnya dari mana. Saya yakin kalau Bunda ada di rumah, temenin Kaila. Kalau mau ada kegiatan, ikut bareng-bareng sama ayah. Saya bilang. Saya waktu itu pas Kaila lahir ini udah macam-macam ikut apa training apa-apa. Itu anak saya dengan stroller saya ajak ikut training-training saya. Saya ngajar, saya ajak. Saya ingat banget pertama kali saya ikut Magnet Rezeki campnya. Ikut camp itu dulu masih 3 hari 2 malam Bapak Ibu sekalian. Sekarang 2 hari 1 malam. Itu ada satu sesi di mana ruangan digelapin, lalu terus ada musik keras sehingga panas. Terus bilang kalau jantungan mungkin agak
ke pinggir pintu kalau udah mulai nggak kuat, keluar aja gitu kan, kayak gitu. Terus ngelihat anak saya bawa pakai stroller, saya paling belakang gitu duduknya karena saya bawa stroller. Ada Kayla masih kecil waktu itu. Panas bilang dibawa keluar aja, Iden. Insya Allah nggak apa-apa, Sat. Dia bilang, oh ya udah, alhamdulillah nggak kenapa-napa. Dan sekarang ini umur 12 tahun ini, Kayla, wah, lebih magnet rezeki daripada saya kali. Ketika saya bicara nggak disiplin kata, selalu Kayla yang ngingetin. Bundanya bicara nggak disiplin kata, dia yang ngingetin. Subhanallah, tabarakallah. Dan itu bisa terjadi, bisa selaras kalau apa? Kalau ibunya menyadari perannya sebagai ibu. Kami kemana-mana bawa anak. Satu paket kata teman-teman. Wah, kalau Aiden mah satu paket katanya. Kalau dia bawa Aiden ada istri. Kalau bawa Aiden ada anak. Yes, saya nggak mau lagi kehilangan momen kayak dulu. Dulu sebelumnya saya kerja pergi subuh pulang malam Bapak Ibu sekalian. Ngalah-ngalahin Kartini. Kartini kan ininya habis gelap terbit terang. Kalau saya pergi gelap pulang terang. Pulang pulang gelap. Kalau saya nggak pernah ada terang-terang. Dan luar biasa. Begitu saya memulai kehidupan baru lagi dengan bidadari surga saya yang baru ini. Wah, saya bilang nggak mau. Saya mesti terapkan secara Islami rumah tangga saya. Yuk kita mulai. Alhamdulillah istri saya juga sepakat seperti itu dan kita sama-sama. Nah, ada satu konsep jurus di Magnetsky namanya menjaga terumbu karang. Bagaimana peran seorang ibu menjaga terumbu karang di rumahnya, menjaga suami, menjaga anak-anak. Dengan cara apa? Dengan cara pertama memuji, sering-seringlah memuji suami, Bapak Ibu sekalian. Sering-seringlah memuji suami. Ayah, aku bahagia loh hidup bersama ayah. Wah, itu suami yang tadinya kayak harimau berubah jadi kucing. Cobain, sering puji suami. Sering-seringlah mengucapkan terima kasih pada suami, pada seorang anak. Sering-sering mengucapkan terima kasih. Karena akhirnya anak atau bahkan suami akan dia masuk ke dalam alam bawah sadar itu. Masuk terus karena kita sering mengucapkan terima kasih, sering memuji. Masuk ke alam bawah sadar. Nanti suatu saat dia akan mengeluarkan itu. Satu lagi, sering-sering apa? Sering-seringlah cepat untuk meminta maaf. Ini kalau bicara soal minta maaf, ada loh orang-orang yang ngomong maaf ya, itu nggak mudah. Beh, ada, tapi bukan di sini ya, bukan. Ada di luar sana. Kenapa? Coba lihat keluarganya. Ternyata di keluarganya nggak terbiasa. Dia diajarin untuk meminta maaf. Jadi mulutnya itu, gitu untuk minta maaf. Tapi kalau dari kecil atau seorang ibu terutama, ketika seorang ibu cepat-cepat kalau bilang, ya maaf ya ya, aduh maaf ya nak, bunda yang salah, bunda yang ini nggak tepat nih bunda. Seorang ibu yang dengan cepatnya
menurunkan garis kebenarannya dengan meminta maaf. Biasanya akan menjadikan anaknya, biasanya akan menjadikan suaminya untuk juga sering cepat meminta maaf. Karena di keluarga kami gitu, aduh maaf ya, ayah yang salah nih nak. Tiba-tiba anaknya juga bilang, enggak, Kayla kok yang salah ya. Maafin ayah, maafin Kayla ya ya. Kita berpelukan. Bagaimana lagi cara untuk menjaga terumbu karang di rumah? Jadikan rumah tempat menjadi tempat yang ramah, penuh senyum, penuh kasih, penuh pujian. Jadikan rumah juga, hidupkan rumah kita dengan budaya sholat tepat waktu. Begitu azan, sholat yuk nak. Hidupkan cara-cara sedekah kecil. Saya tuh di mana-mana ada celengan kayak gini nih kebetulan. Ini nggak diatur, ini kebetulan aja nih. Ada celengan ini setiap subuh saya isi seberapa aja. Bismillahirrahmanirrahim, sedekah buat orang-orang. Saya kumpulin dulu. Kadang-kadang cuma 2.000 uangnya. Nggak apa-apa, kumpulin. Sekali sepekan, jadikan sedekah Jumat. Di bawah juga, kebetulan ini saya di atas, kamar saya di atas, di bawah juga ada celengan untuk sedekah. Kumpulin sedekah pada saat Jumat, sedekah. Karena ya mungkin belum besar ya. Ya 2.000, 5.000, 10.000, ada 200.000 yang masukin 100.000 gitu ya. Dan nggak ada orang yang nggak kaya atau maaf disiplin kata miskin orang, nggak ada orang jadi miskin karena dia bersedekah, nggak ada. Saya jadi nggak inget lagi itu kemarin saya siapa orang terkaya di dunia waktu itu, jadi dia beberapa tahun orang terkaya di dunia terus ya, pernah suatu saat tahun yang itu dia mensedekahkan 50% keuangannya dia, uangnya ada di dia 2 triliunan pasti kan uangnya, sedekahkan dengan cara membangun foundation yayasan-yayasan di beberapa negara berkembang. Di Indonesia juga ada. Waktu itu setelah dia sumbangkan 50% itu ke yayasan-yayasan, tahun kemudian turun dia nggak jadi nomor satu orang terkaya, turun jadi tetap nomor 10 besar kalau nggak salah. Tapi tahun depannya setelah itu naik lagi ke nomor satu. Nggak ada teman-teman orang yang tidak kaya gara-gara sedekah. Hidupkan sedekah kecil itu. Dimulai dari siapa? Siapa ini inisiatornya, generatornya siapa? Ibu. Karena waktu ibu di rumah itu 24 jam Bapak Ibu sekalian. Saat ibu bisa menjaga, jadi penjaga terumbu karang di rumah itu, maka kebaikan akan datang sendiri Bapak Ibu. Rezeki akan kumpul sendiri. Rumah jadi magnet keberkahan kita. So, yuk mari Bapak Ibu sekalian. Jadilah ibu-ibu ini terutama menjadi ibu yang menjadi pembuka jalan lembut ke surga. Itu aja Bapak Ibu sekalian, uh, dari saya dulu. Kita kembalikan kepada Ustadz Solihin. Mungkin ada yang bertanya atau yang lainnya. Silakan Ustadz. Baik, Masya Allah. Saya jadi ingat lagu Roma Irama nih. Apa itu? Jadi manusia gitu kan. Hormati ibumu gitu kan ya.
yang melahirkan kan. Lalu kata kata Haji Roma kan, eh, doa ibumu dikabulkan Tuhan. Nah, Masya Allah ya. Itu Insya Allah. keramat tertinggi dia. Nanti saya putar deh lagi terakhir yang apa kita dangdutan dulu ya terakhir ya. Iya, iya, iya. Misalnya ini ada chat yang bagus nih. Jika suasana hati seorang ibu tenang, efek yang dirasakan seluruh anggota keluarga beberapa kali lipat jauh lebih tenang. Betul sekali Bu sekalian ya. Insya Allah ini keren banget nih. Baik Bu sekalian, jika ada yang bertanya boleh kolom chat atau langsung raise hand aja ke saya, ke kita semua sini nanti kita buka audionya. Boleh ya kan teman-teman semuanya ya. Atau kalau mau ada membuat kesimpulan seperti kalimat Bu Lina tadi, jika suasana hati tenang, hati seorang ibu tenang, efek yang dirasakan seluruh anggota keluarga beberapa kali lipat jauh lebih tenang. Oke, silakan ya. Silakan. Ini ibu semua nih loh, nih, Bu Bayu, Bu Firman, silakan. Ini ibu semua sini nih ya, ada bapak-bapaknya nih ya. Itu ya Bu Yati, Bu Agung, silakan. Kalau ibu sudah mencontohkan ngajak sholat tepat waktu, oke, pada anggota keluarga, tetapi sang ayah bilang duluan aja sholat di hadapan anak. Si anak justru nurut ayah, gimana tindakan ibu menghadapi ini, Aiden? Coba Den, Aiden dibantu. Iya. Eh, ini sebagai suami ya, sebagai bapak. Ini saya menjawab sebagai suami, sebagai bapak. Dan apa yang saya lakukan? Saya bukan orang yang teori-teori banget, Bapak Ibu sekalian. Yang saya praktekkan aja deh, yang saya ceritain. Yang saya praktekkan ya itu tadi kan. Oh, ini pendapat. Bagaimana nih seorang ibu harus bersikap gitu ya? Ya mungkin kalau saya jadi ibu, saya praktekkan kayak saya mempraktekkan ketika anak saya nggak mau sholat, belum masih baca ini, baca melakukan ini dan itu. Saya doa depan dia, di sebelahnya dia saya doa. Ya Allah, ini salah ayah, ya Allah, gitu. Ya mungkin ibu bisa praktekin kayak gitu deh kan ibu. Ya Allah, ini salah ibu, ya Allah. Maafin ibu, ya Allah. Bapak diajakin sholat, katanya suruh nanti, ya Allah. Ini salah ibu. Gitu aja. Cobain dulu gimana reaksinya. Tapi benar-benar tulus ya, berdoanya bukan untuk ngeledek ya. Karena beda ya, kalau vibes-nya ya, apa ya, suasananya tuh ketika ibu mau niat ngeledek, sama doa benar-benar sungguh-sungguh berdoa, itu beda, terasanya beda. Cobain dulu, kita lihat reaksinya. Bisa jadi dia marah malah, kamu ngeledek saya, bisa jadi. Ya bilang, maaf, demi Allah aku nggak ngeledek kok. Ya, aku berdoa minta ampun beneran. Karena di Magnet Rezeki, saya diajarin apapun yang terjadi itu salah saya. Saya salut apa ya, belajar dari Pak Nasrullah ketika ada heboh-heboh tentang nggak usah jauh-jauh yang ketika ada ustadz yang eh, apa dianggap menghina seorang penjual minuman gitu kan heboh. Wah, terus panas nanya gimana pendapatnya Aiden, gimana pendapat teman-teman yang lain ketika kita kumpul. Banyak lah pendapat, ada yang bilang wah emang nggak benar tuh, ada yang bilang oh enggak belum tentu. Kalau Panas bilang, kalau saya sih bilang saya yang salah. Bingung kita semua ngeliat kiri kanan, kok kita yang salah Panas gitu. Saya yang salah karena saya enggak gigih katanya mensyiarkan magnet rezeki ini ke semua orang. Nah, kalau semua prinsip itu dijalanin, saya yang salah, mikir apa ya, saya salahnya apa? Dapat pasti gitu. Nah, mungkin mungkin itu cobaan buat ibu, ujian buat ibu. Kan Allah selalu, udah Allah kan janji di Al-Quran kan,
akan aku coba dengan sedikit eh, rasa nggak nyaman macam-macam gitu kan, ada kan janji Allah akan aku coba. Ya itu saya eh, lanjutin dikit eh, ibu-ibu yang datang tadi malam ya, tadi malam bukan kemarin malam, yang mau divorce itu yang buka garpu lama saya itu. Ini suami ibu udah jadi Firaun belum? Saya bilang. Atau lebih dari Firaun belum? Saya bilang. Ibu tahu nggak? Asia, ya betul ya, Asia, istrinya Firaun bisa masuk surga. Padahal suaminya itu Firaun, Bu. Saya bilang. Ini setelah diketemuin ternyata ya itu tadi. Ya memang ada berbuat salah lah si bapaknya, si suaminya gitu ya. Tapi traumatis ibunya masih belum hilang. Jadi kemana aja bapak ibunya langsung, pasti gini nih, pasti gini. Saya bilang hati-hati Bu. Setiap pikiran adalah doa dan setiap doa akan dikabulkan oleh Allah, baik positif maupun tidak positif. Saya bilang. Karena ketika ibu bilang pasti ini gini, dikabulkan sama Allah. Ibu mau, saya bilang hati-hati ketika berpikir. Nah, apa pelajarannya dikaitkan dengan pertanyaan ibu tadi? Gimana? Udah sebelum ibu ngajak, ibu udah bilang dalam hati ibu, pasti suami saya mau. Pasti anak-anak saya mau. Jangan sebaliknya berpikirnya. Masih ngabulin juga? Ya, anggap aja itu ujian kita. Sayang salah. Itu Bu. Insya Allah. Insya Allah. Ya, karena gini Bu. Yang bisa membolak-balikan hati orang itu bukan kita manusia. Seorang nabi aja nggak bisa membolak-balikan hati anaknya. Ya, seorang nabi aja nggak bisa membolak-balikan hati pamannya. Nggak bisa Bu. Seorang nabi nggak bisa membolak-balikan hati istrinya. Nggak bisa. Hanya Allah yang bisa. Sehingga apa kita? Ya doa aja sama Allah. Minta sama Allah. Tapi yang pasti benerin diri kita dulu, Bu. Makanya Pak Nasrullah tuh selalu kalau setiap ada orang ikut camp gitu ya, ikut training, ikut SHMR, Seminar Habit Management, THMR, itu selalu bilang, ayo jangan mikir nih, kayaknya ada nih mikir-mikir nih, wah ini bagusnya pasangan saya yang ikut. No, pikirin untuk diri sendiri dulu. Perbaiki diri sendiri dulu, baru. Karena apa? Ketika hati kita, ketika semua baik, kita tuh akan memancarkan energi yang baik. Alam semesta itu akan mendukung kita. Ya udah, kita baikin diri sendiri. Kayak saya belum mau sholat juga, saya gelar sajadah di sebelah anak saya sholat aja. Lama-lama pasti sholat. Gitu, Bu. Mungkin maaf ya, Bu, kalau nggak ngejawab. Ya, saya berdasarkan pengalaman saya aja. Saya bukan Ustadz. Maaf. Mungkin dalilnya, mungkin Ustadz Solicen. Gimana nih? Ini yang Ustadz beneran nih. Gimana, Ustadz? Halo? Wah. Kenapa, kenapa, kenapa? Udah, nggak pakai dalil lah. Udah, Pak. Udah, Udah, nggak pakai Ustadz. dalil. Kenapa nggak ada dalil segala? Ini pada diem karena terharu atau karena udah bodo-bodo amat atau gimana? Oke, enggak. Sekarang kita fokus ke pertanyaan berikutnya aja. Bu Selviani, Ya, oke. Mobogu, Sulawesi Utara. Mungkin mau ada yang sampaikan penting. Ya silakan, benar dibuka. Silakan, Bu. Buka audionya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ilmunya Pak Aiden. Tadi saya itu lagi pakai cermin ajaib ya, karena ketika kata Aiden tadi bahwa
Kalau divorce, saya bisa mencari ibu. Dan kalau ibu bisa mencari ayah, dan mencari siapa, tidak ada penggantinya. Itu yang saya garis bawahi. Dan saya sebagai CPNR baru junior yang lagi coaching beberapa teman saya dan terutama di Fort ini. Dan benar kata Aiden itu, semua di dalam rumah tangga itu adalah utamanya ibu ya. Ketika ibunya tenang, maka semua akan tenang. Dan saya juga di sini saya sharing sama mungkin sih ada ibu-ibu baru. Kalau saya sudah alhamdulillah 27 tahun berumah tangga, punya anak 7, 5 perempuan dan 2 laki-laki. Dan benar bahwa ketika di dalam rumah tangga itu saya menyadari bahwa sampai sekarang saya sama suami itu memang nggak ada cocoknya. Tapi karena sudah belajar ilmu magnet rezeki dengan menggunakan garis kebenaran ini, akhirnya kayaknya cocok aja semuanya. Jadi bagi teman-teman nih ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di sini, dengan belajar ilmu magnet rezeki ini, semua dalam kehidupan kita itu akan cocok. Dan sebagai seorang ibu itu kita harus bersama dengan anak-anak. Saya ketika pertama kali menikah, suami itu langsung bilang, berhenti bekerja. Di awal saya ditentang sama keluarga, tapi semakin hari semakin saya itu yang paling saya syukuri sama suami saya. Karena memang si suami saya itu uh, berkiblatnya ke barat ya, tapi di barat itu juga ada yang positif seperti Aiden tadi. Daniel Bergman, alhamdulillah suami saya ini pernah belajar di Amerika dan langsung training Daniel Bergman, dan itu diterapkan ketika dia membimbing saya. Jadi alhamdulillah kami dengan ilmu rezeki sangat luar biasa. Magnet rezeki ini bisa segalanya. Terima kasih Aiden tadi sudah bilang ya bahwa tadi garis kebenaran, dan anak-anak ini mau cari pengganti orang tua itu di mana, dan itu sangat luar biasa. Garis kebenaran kita benar-benar turunkan. Kasihan anak-anak kita. Sekarang saya lagi coaching beberapa yang mau ada sudah divorce dan ada juga yang masih sampai ada anak yang sudah minus 8. Kasihan sekali anak-anak. Jadi ibu-ibu, mari kita belajar, kita bisa menjaga rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih Aiden, sangat menginspirasi sekali pagi ini. Ustaz Solicen, terima kasih, sehat selalu. Semoga ilmu ini kita bisa istiqomah untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Silviani. Beliau ternyata seorang CTMR juga. Dan insya Allah karena seorang CTMR, nanti japri saya Bu, biar bisa ikut ngisi di kelas kajian sebuah MR ini Bu. Eh, Ya terbuka nih untuk CTMR nih ya. Silakan. Oke Aiden, mungkin ada tanggapan Aiden dari penyampaian Bu Silviani. Ya, pertama Bu Adani mohon maaf itu kalau ada yang baik itu datangin dari Allah. Yang keren Allah, yang keren agama kita Islam. Eh, Seandainya, ya, ini tapi kan nggak boleh sebenarnya kalau bilang seandainya gitu kan, bisa di rewind gitu hidup saya ketemu ilmu ini, saya ketemu agama Islam dengan eh, wasilah ilmu magnet rezeki ini luar biasa sekali. Ya, wah, aduh, udah bisa macam-macam lah gitu ya, yang baik-baiknya yang kita saya lakukan. Tapi kan kita nggak boleh bilang begitu. Semua semua dari apa yang terjadi itu adalah dari Allah dan pasti baik adanya. Ya, nggak mungkin Allah melakukan sesuatu yang nggak baik. Yang bilang nggak baik jadi atau baik itu kan manusia. Ya, Pak Anas pernah bilang bahkan neraka pun, neraka kalau mungkin bagi sebagian orang yang belum tahu nggak ngerti bilangnya itu nggak baik, surga baik gitu ya, surga nerakanya surga yang bagus nih, neraka nggak bagus gitu. Bagi Allah enggak, surga bagus, neraka bagus. Kenapa bagus neraka? Karena
dengan adanya neraka ini, orang-orang yang masuk surganya udah pasti. Kan kita dijamin masuk surga gitu ya maksudnya, tapi dengan cara masing-masing nih gitu ya. Ya minimal masuk neraka dibersihin gitu ya. Jadi neraka ini jadi buat buat pencuci dosa-dosa kita, baru masuk surga gitu ya buat orang-orang, sebagian orang gitu kan. Ya walaupun ya amit-amit lah langsung masuk surga aja gitu kan. Ngapain kita mesti lewat neraka dulu gitu masuk. Tapi nggak ada yang nggak baik di mata Allah. Kita aja menyikapinya. Oh ini nggak baik nih. Oh ini baik. So Bu Aryani, jadi yes betul sekali. Saya kan doa-doa kita, ya Allah tolong tutupi aib-aib saya. Tapi buat saya kehidupan saya eh, bukan merupakan aib, tetapi pelajaran buat saya. Yang saya nggak malu ceritanya gitu sama orang-orang, bukan sebagai apa-apa, tapi sebagai pelajaran. Saya ikhlas menjadikan kehidupan saya ini sebagai pelajaran yang bisa menjadi pelajaran buat ibu bapak semua. Ya, eh, kemarin juga saya ngisi hari Sabtu di sebuah perusahaan gitu ya. Iya, saya makanya berani membranding diri saya sebagai life inspirer gitu ya. Inspirator hidup. Saya berharapnya seperti itu. Saya bisa menjadi inspirator hidup, kehidupan saya ini jadi bisa jadi inspirasi buat Bapak Ibu sekalian. Agar cukup deh saya aja yang ngalamin. Ya, Mau cerita kalau apa aja gitu. Mau cerita apa aja boleh gitu. Jadi sekali lagi Bu Aryani, terima kasih untuk supportnya. Doakan saya juga. Saya juga masih belajar. Semua dari kita belajar semua. Belajar sampai ke liang lahat kan katanya ya. Ya, kita belajar yuk. Kita sama-sama belajar. Saling ingat mengingatkan. Dengan menjadi CTMR kita bisa kuat ya sama-sama seperti sapu lidi yang ketika berkumpul banyak kita itu bisa bagus sekali itu. Terima kasih Bu Aryani, dan terima kasih juga buat teman-teman lain yang telah mendukung saya. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. baik, Demikian. Bapak kalian, saya siapkan waktu 5 menit lagi aja ya, karena juga kita mau aktivitas. Saya betul ada jadwal latihan ya. Wah, Masya Allah nih latihan anak-anak, sangat latih anak-anak nih hari ini. Latihan olahraga, soalnya nanti eh, biar ya memberi manfaat untuk anak-anak. Nah, anak-anaknya akan saya setel juga tuh, akan sedikit-sedikit saya masukkan magnet rezeki, Insya Allah. Oke, apapun peran kita, jangan sampai dakwah nggak ada. Peran kita dimanapun harus ada dakwah. Bagi ibu rumah tangga, dakwah untuk anak-anak. Sebagai pimpinan perusahaan, dakwah untuk karyawannya. Sebagai guru, dakwah untuk murid-muridnya. Gitu ya, soalnya ya. Terakhir Bu Yeni Hendra, silakan ya. Waktu kita nggak banyak ya Bu Yeni, singkat saja. Yang penting saja sampaikan. Silakan dibuka audionya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Silakan. Iden, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya sedikit aja, Pak Iden. Siap. Saya kan baru di training 1 kali di Padang kemarin itu training TH, MR MR. gitu ya. Ya. Saya merasa ilmu hari ini mengena sekali di hati gitu. Kenapa saya terlambat? Ya nggak boleh ngomong kayak gitu. Kenapa saya terlambat kenal dengan ilmu magnet rezeki gitu kan? Saya sebenarnya untuk disiplin kata jauh lebih kurang saya gitu. Saya mohon bimbingannya. Sangat susah saya untuk disiplin kata karena mungkin saya orang orang Padang bilang orang warung, orang lapau gitu kan, ngomongnya itu sembarangan gitu. Jadi saya ingin belajar gitu, mohon bimbingannya Pak Aiden, Pak Ustadz Solihin juga, di mana saya dapatkan eh, ilmunya gitu. Saya udah ikut tiap hari, insya Allah, alhamdulillah tiap hari kajian subuh MR Box ini saya ikuti. Saya merasa setelah setiap saya mendengarkan kata-kata dari Ustadz Ustazah yang ada di MR
box ini saya merasa jauh sekali gitu, merasa kurang lebih banyak sekali. Saya mau berubah, saya isam gitu kan. Mohon bimbingan untuk saya bisa seperti Ustadz Ustazah yang ada di MR Box gitu. Gitu aja Ustadz Aiden. Makasih. Ustaz Suliyan. Assalamualaikum Masih warahmatullahi ya nih. wabarakatuh. Insya Allah ya ini energi alumni yang serak banget ya. Insya Allah. Oke tanggapannya Eden. Sekaligus setelah itu closing Eden. Setelah tanggapi langsung closing aja Eden. Baik, terima kasih Bu. Kalau tanya komunitasnya kan di Padang itu, Ibu THMR kan kita bimbing selama 6 bulan, Bu. Ibu bisa terus aktif, terus tanyain nama yang CTMR yang membimbing Ibu di THMR. Eh, Biasanya setiap korwil, setiap daerah tuh punya WhatsApp grup komunitasnya ya. Korwil Masuk, Padang Pak. misalnya Beda gitu. waktu saya hanya masuk trainingnya aja. Saya waktu pertama masuk itu nggak dikasih tahu bahwanya setelahnya ada training yang itu yang hari berikutnya gitu. Oh, Kebetulan oh, dananya waktu itu saya tidak mencukupi, makanya saya nggak ya. gabung. Tadi saya udah janji ke CTMR-nya bulan depannya saya masuk ya, karena hari ini udah disarankan juga nanti Ibu sholat tobat malam-malam mudah-mudahan jarak dari Payakumbuh ke Padang itu saya butuh waktu 4 jam itu kan. Kadang sekarang sampai 5 jam di jalan gitu. Sholat tobat minta duitnya supaya ada gitu. Ya sudah saya lakukan belum dapat waktu itu Ya, gitu. ya. Mudah-mudahan bulan berikutnya saya bisa. Amin, amin. Oke, Ya, berikan. Silakan Bun. nanti buat teman-teman yang ada di daerah Sumatera Barat, coba tolong ketik di sini, kasih jalan eh, nama grupnya nanti bisa ya. Ada, saya nggak tahu nih ada siapa di sini sekarang, tapi mungkin ada teman-teman di Sumatera Barat. Setahu saya, karena saya dulu pernah ngajar di Bukit Tinggi, ngajar SHMR, THMR, Bukit Tinggi 4 kali. eh, itu Monggo. Bukit Tinggi. Eh, Kenapa Pak? Bentar, enggak. SHMR, THMR itu sama Dokter Fen, saya diajak sama Dokter Fen 4 kali saya adain situ. eh itu ada komunitasnya. Bukit Tinggi, Payakumbuh tuh ada komunitasnya sebenarnya. Payakumbuh tuh ada CTMR hebat tuh dokter. Aduh, dokter apa namanya? Dokter juga di di Payakumbuh tuh ada. Coba ya nanti Ada ibu-ibu, dokter Fan. ibu Dokter Fan ya. ditanya sama sama itunya, bilang aja di kan di SMR tuh ada ininya kan, ada WhatsApp SMR -nya. Kalau nggak salah saya selalu bikin WhatsApp-nya, tapi teman-teman juga kayaknya bikin deh grup WhatsApp SMR, grup WhatsApp THMR. Nah, coba aja ibu itu nanya itu, saya mau ikutan dong di Payakumbu, ada siapa ya gitu ya, mudah-mudahan bisa terbantu. Wah, ada Pak Febri, ada Dokter Fer, ada Ibu Eka, Mandi Eka gitu ya. Banyak, banyak sebenarnya. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian terutama, Anda adalah sekolah pertama bagi anak Anda. Anda adalah pemegang kunci sakinahnya. Anda adalah penjaga kecintaan. Anda adalah pembentuk masa depan. Dan Anda adalah jalan lembut menuju surga bagi keluarga. Ketika ibu dekat dengan Allah, seluruh rumah ikut bercahaya, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu mesti kita sadari. Baik, mari kita tutup dengan doa. Yuk kita sama-sama berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah yang Maha Besar. Ya Allah yang Maha Pemberi. Lembutkanlah hati para ibu yang ada di majelis ilmu ini, ya Allah. Jadikanlah rumah-rumah mereka sebagai taman dari taman surgamu, ya Allah.
Jadikanlah anak-anak mereka sebagai anak-anak yang soleh dan beradab, ya Allah. Jadikanlah para suami-suami yang ada di majelis ilmu ini menjadi pemimpin yang Engkau berkahi, ya Allah. Dan jadikan para ibu yang ada di majelis ini, Allah, menjadi jalan lembut yang membawa keluarganya menuju surgamu, ya Allah. Ya Allah, hanya padamu kami memohon ampun dan meminta pertolongan. Karenanya, ya Allah, kabulkanlah doa kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang nggak benar, nggak tepat, itu datangnya saya mohon maaf pada ibu bapak sekalian. Kalau ada yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan membaca hamdalah Alhamdulillah. dan alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam kepada Ustaz warahmatullahi Solisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, terima kasih Aiden atas ilmunya, inspirasinya. Ya, insya Allah ini manfaat untuk saya juga, Bapak Ibu dan Ibu-ibu semua dari sini. Insya Allah ya, semuanya menjadi keluarga ajaib, ya keluarga ajaib yang selalu dapat pertolongan Allah, yang keluarga ajaib itu sampai surga. Amin ya rabbal alamin, ya. Insyaallah, baik kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdik, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf dari kami. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aiden. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Aiden, makasih Pak Terima kasih Solicen. Aiden. Terima kasih semua teman-teman. Silakan yang Mohon maaf belum lahir konfirmasi, batin. yang belum sedekah silakan ya ke sini. Iya. Konfirmasi boleh nggak? Konfirmasi nggak apa-apa ya. Silakan. Konfirmasi boleh nggak? Konfirmasi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kenangan Aiden bersama Kayla di Ka'bah ya. Sama lagu ini. Dan kita semua insya Allah bisa menuju Ka'bahnya ya Allah ya. Bersama keluarga kita, anak-anak kita yang kerjain ya. Allah. Penuh harap hamasa menuju rumahmu ya Allah, di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka. Yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya, jiwa menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam
kembali kepadamu. Maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa, menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya. Menuju rumahmu, ya Allah. Di tanah suci penuh hikmah. Oke, terima kasih semuanya. Mbak Yuni, silakan beri close Mbak Yuni. Di close Mbak Yuni sudah selesai.